Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Nanda Zahra Kirana, yang akan memberikan informasi tentang masa reformasi. Reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan lama diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Ada pula yang melatar belakangi reformasi, yaitu banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Penyimpangan Orde Baru yang menyebabkan munculnya era reformasi antara lain krisis politik, hukum ekonomi sosial, dan kepercayaan. Dan ada pula tuntutan gerakan reformasi. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun, mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Dan adapun agenda reformasi. Agenda reformasi ada 6, yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan KKN, penghapusan duifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, pelaksanaan otomotif daerah. Agenda utama reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Perkembangan pasca reformasi pada masa B.J. Habibie. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat, seperti ABRI, partai politik seperti Golkar, PP, dan PDI, unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Reformasi dalam bidang politik yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membentuk partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. Pelaksanaan referendum Timor Timur, Presiden Habibie telah menawarkan otonomi luas rakyat Timor Timur. PBB dan Portugal menyambut baik usulan ini pada tanggal 5 Mei 1999, tetapi 78% rakyat Timor Timur menolak paket otonomi luas yang ditawarkan oleh Indonesia. Hanya 21,5% yang menerima hal tersebut. Sejak saat ini, Timor Timur lepas dari NKRI pada tanggal 20 Mei 2002. Timor Timur secara resmi merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Perkembangan pasca reformasi pada masa Abdurrahman Wahid. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid didampingi Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri bekerja sama membentuk kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional. Diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Perkembangan pasca reformasi pada masa Megawati Soekarno Putri. Pembentukan kabinet gotong royong. Presiden Megawati Soekarno Putri dan wakil presidennya yakni Hamzah Zah mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk gotong royong yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001. Upaya pemberantasan KKN Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002, keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi, tercermin dari keluarkannya
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum. Salah satunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentuk Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Pemilu 2004 oleh rakyat Indonesia. Pemilu Umum Indonesia 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi maksimal 3 tahap, minimal 2 tahap, yaitu tahap pertama atau pemilu legislatif, tahap kedua atau pemilu presiden putaran kedua, tahap ketiga atau pemilu presiden putaran kedua. Perkembangan pasca reformasi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada tanggal 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan pertama kalinya dan perombak kedua pada tanggal 7 Mei 2007. Dan bidang keamanan SBY, upaya ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan wilayah agar menjaga terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Perkembangan pasca reformasi pada masa Joko Widodo. Joko Widodo membentuk kabinet kerja. Joko Widodo memulai masa kepresidenannya dengan membentuk kabinet yang disebut dengan kabinet kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menggagas program yang disebut dengan program Nawacita, yang merupakan 9 program yang mencangkup semua visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya, Nanda Zahra Kirana, selaku pembawa acara pagi ini, mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa. Preview.